Halo semuanya, terima kasih sudah mau nonton. Mohon dukungannya agar channel ini terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan juga share video ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih berada di Kota Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu. Dan di video kali ini saya akan menunjukkan beberapa tempat yang mungkin teman-teman belum tahu tentang Kabupaten Pulau Taliabu, khususnya di Kota Bobong. Tapi sebelum kita beranjak ke mungkin melihat beberapa tempat, ini saya perlihatkan dulu. Jadi hari ini hujan beberapa jam dan di sini sudah terjadi genangan air yang lama sekali surut, ya. Dan ini ada di lokasi Pasar Lama Kota Bobong. Dan genangan ini terjadi dari malam hari sampai dengan sore hari ini. Belum juga surut dan kemungkinan akan terjadi selama sehari atau 2 hari ke depan kalau jika hujan masih turun dan tidak ada tempat atau jalur untuk air ini mengalir. Ini perlu ada pembangunan drainase atau pembuatan got yang mengalirkan air ini keluar entah ke laut atau kemana saja. Yang penting air ini bisa cepat terbuang. Jadi ini adalah lokasinya. Anda telah memasuki Desa Wayo, lokasi genangan air ini. Desa Wayo. Ini adalah Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu. Di depannya adalah sebuah taman. Ini adalah penampakan tamannya. Kita berada di depan sebuah taman kota yang dibangun. Dan ya, karena kita datang di sore hari, kita tidak melihat ada keramaian di sini. Tetapi memang ini adalah taman yang sepertinya dibangun untuk memperindah suasana atau mempercantik wajah Kota Bobong. Tepat di depan kantor Dinas Pariwisata. Ini adalah penampakan taman yang dibangun di sini. Terlihat rapi ya. Meskipun ya mungkin karena pengaruh cuaca, jadi cat-cat yang dibuat di taman ini sudah terkelupas atau warnanya mungkin agak luntur. Tetapi sebenarnya ini sebuah taman yang sudah diupayakan oleh pemerintah kabupaten supaya menjadi suatu tempat destinasi yang ya bisa membuat warga di sini merasa betah atau memperindah wajah kota ya. Tapi mungkin kita perlu juga menyampaikan kepada warga untuk menjaga kesadaran, menjaga fasilitas publik ya, karena lampu-lampu ini banyak yang sudah rusak. Hampir semuanya sudah rusak. Jadi biasanya pembangunan itu dilakukan dengan biaya besar dan dapat dilaksanakan, dituntaskan. Tetapi satu hal yang susah adalah pemeliharaan. Memelihara itu adalah sesuatu yang susah dan mahal. Mohon maaf saya tidak tahu nama taman ini karena saya belum sempat tanya ke orang-orang di sini. Tetapi bagi saya ini sesuatu yang perlu dijaga agar tetap bisa bermanfaat untuk semuanya. Jadi untuk keliling di Kota Bobong, kita tidak punya kendaraan, jadi saya numpang di bentor. Abang bentor akan mengantar kita untuk melihat beberapa tempat yang perlu saya perlihatkan ke teman-teman semuanya. Nah, ini bangunan yang megah. Ini adalah rumah kediaman Bapak Bupati kita di Kabupaten Pulau Taliabu. Ini adalah bangunan yang sangat megah, sangat luar biasa. Mantap ya. Lokasinya strategis. Di sebelah dari rumah Pak Bupati ada juga rumah yang lain yang kelihatan juga cukup megah. Mantap ya. Luar biasa.
Kemudian di depan ini bundaran. Kita tidak tahu nama bundarannya apa, tetapi orang sini mengenal bundaran. Dan ini sepertinya menjadi sebuah ikon untuk warga yang ada di kota ini. Selamat datang di bundaran, ikon Kota Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu. Kita tidak bisa masuk karena ini lagi digembok. Sebenarnya di sana ada semacam prasasti atau apa begitu yang bisa kita baca untuk menunjukkan lokasi ini. Tapi sayang sekali kita tidak bisa masuk. Jadi bundaran ini tepat berada di perempatan ya. Jadi arah depan, arah belakang, arah kanan, kiri, ada jalan ya. Oke, kita akan lanjut ke lokasi berikutnya. Ini adalah kantor DPRD Kabupaten Pulau Taliabu. Nanti kita akan coba lihat dari dekat kantor ini. Masih dalam progres pembangunan, tetapi sudah banyak kendaraan yang parkir di depan. Jadi kemungkinan ya bisa jadi mungkin sudah aktif ya para anggota dewan bekerja di kantor yang megah ini. Halo, selamat datang di kantor DPRD Kabupaten Pulau Taliabu di Bobong. Kantor yang begitu megah, ya mudah-mudahan proses pembangunannya dapat segera selesai dan dapat dimanfaatkan, dan tentu untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan di daerah ini, terutama dalam menyalurkan aspirasi masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daerah ini. Salam hormat untuk bapak-bapak anggota dewan yang berada di gedung rakyat ini. Luar biasa. Di depan itu terlihat ada papan nama tapi belum terpasang. Bagian ini sudah selesai pembangunan sepertinya, dan di sebelahnya masih dalam proses. Sudah banyak kendaraan yang ada di sana, jadi berarti mungkin sudah ada aktivitas, tapi kita belum tahu apakah 100% aktivitas sudah berjalan atau baru sebagian kegiatan yang baru dilaksanakan di gedung ini. Dan ini adalah lahan yang begitu luas, tanah kosong yang begitu luas di depan gedung DPRD ini. Wow, kita tidak tahu ke depan apa yang akan dibangun di depan ini. Dari kantor DPR ini, lurus ke depan adalah kantor bupati. Gedung yang warna kuning ini. Tapi ini kantor lama ya, karena kantor bupati yang baru sudah dalam proses pembangunan. Arah penunjuk kantor bupati, Polsek Bobong, RSUD Pulau Taliabu, kemudian Pelabuhan Taping, Bandar Udara Taliabu. Ini adalah kantor bupati. Sekarang kita berada di depan kantor bupati Kabupaten Pulau Taliabu. Ini adalah pintu gerbang masuk di kantor bupati. Oke. Teman-teman semuanya, kita sekarang berada di depan kantor bupati Kabupaten Pulau Taliabu. Ini masih bangunan lama, karena bangunan baru sudah dibangun, dan mungkin ya akan segera pindah ke kantor yang baru. Kantor baru, harapan baru, layanan terbaru untuk memberikan kesejahteraan, layanan maksimal untuk warga di Kabupaten Pulau Taliabu. Harapan kita begitu ya, mudah-mudahan. Wow, gedung yang luar biasa. Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Taliabu Barat. Luar biasa. Kita berada di depan kantor kepolisian Sektor Taliabu Barat. Wow, luar biasa. Mudah-mudahan di sini segera terbentuk Polres ya. Kita doakan ya, supaya layanan Kamtibmas kepada warga masyarakat di sini, di daerah ini, dapat terlaksana dengan maksimal. Saya sudah berapa kali sholat di sini, tapi saya sering lupa ya. Bahkan sekarang pun saya tidak ingat nama masjid ini.
Tapi kesan saya sholat di masjid ini sangat luar biasa, karena beberapa kali para imam yang mengimami sholat di sini, wow, bacaannya sangat luar biasa. Ini adalah salah satu masjid yang sangat ikonik di Taliabu. Dan rumah kuning ini adalah salah satu rumah kediaman dari keluarga Bapak Bupati di Kabupaten Pulau Taliabu. Kita berada di jalanan di pinggiran pantai. Ini adalah pantai. Di sebelah sana ada pelabuhan. Dan biasanya ada yang mandi di sini. Saya ketemu juga ada orang-orang yang baru pulang pancing, bersandar perahunya di sini dengan membawa ikan dari air laut. Tempat ini bagus juga untuk istirahat atau mandi. Ini adalah tempat pertemuan, balai pertemuan begitu, yang biasanya digunakan oleh Pemda untuk kegiatan-kegiatan atau event-event tertentu yang mengumpulkan orang banyak. Dan di sebelah ini adalah warung-warung yang berada di dekat pantai, yang berjajar di dekat pantai. Jadi untuk yang mau makan nasi, warung nasi ada, minum juga ada, yang butuh jus juga ada, tersedia semua di warung-warung itu. Ini daerah dekat pelabuhan ya. Ini adalah Bank BRI unit Kabupaten Pulau Taliabu. Di sebelah sini berjejeran bentor, kendaraan lokal, transportasi lokal. Nah, seperti ini nih, bentor. Jadi di mana-mana kita berkeliling kota ini menggunakan bentor atau ojek ya. Dan sebelah ini adalah pasar. Awalnya adalah pasar pusat ya, pasar tradisional di Kota Bobong ini, adanya di sepanjang ini. Tapi sekarang sudah dipisah, jadi ini hanya tinggal pasar pakaian, yang jualan pakaian dan perabot rumah tangga, karena pasar sembakonya sudah pindah ke tempat lain. Kita masih terus berjalan di area pasar tradisional di Kota Bobong. Di sini banyak kios-kios yang jualan pakaian, sendal, mainan anak. Mas Agung. Oke. Sebenarnya pasar ini dibangun baru setahun 2 tahun terakhir ya. Karena sebelumnya pasar ini dipindahkan dari pasar sebelumnya yang berlokasi di dekat pelabuhan, di dekat Bank BRI ya. Di video awal tadi kita sudah menunjukkan Bank BRI. Ada ikan di sini, pasar ikan. Jualan gerobak, pakaian gerobak. Di sebelah kiri daerah rawa, nanti kita akan coba lihat ke sana. Kemarin kita tanya di tukang bentornya, ternyata di sini ada buaya
Jadi kalau Anda berjalan-jalan atau kita berjalan-jalan di lokasi seperti ini, tetap waspada. Sayuran yang dijual oleh ibu-ibu di sini. Sawi, kangkung, sayur paku, ada pepaya, terong, hasil-hasil kebun ya, banyak dijual di sini. Nah, seperti ini pisang-pisang yang dijual di pasar ini. Guys, ini ikan tuna guys. Wow, ikan tuna luar biasa. Itu ada cumi. Ini juga ada cumi. Bu tuh kalau satu ekor begitu berapa ya? Ini masih 250.000. yang sana bon. Itu Itu berapa itu? itu masih. Ay, berate. 450.000 per ekor. Ay, nomor sudah Kalau sudah potong tumpuk begitu berapa? 25. Oh, 25. Ah, sip. Orang pegang. Ini itu saja kalau ada kamunya. Bukan tiga. Nah, seperti ini ya penampakan pasar tradisional di Kota Bobong ini. Oke, sekarang kita mau perlihatkan ke teman-teman semuanya. Ini sesuatu yang bagus. Ini dia. Ini sebenarnya mangrove ya. Kemungkinan besar hutan mangrove. Tapi bagus ya kalau daerah ini atau tempat ini dijadikan misalnya tempat pembibitan atau benih-benih ikan jenis tertentu yang ya dibuang ke sini atau ditaruh di sini, lalu kemudian dia akan tumbuh besar dan menjadi aset. Tapi biasanya juga orang memanfaatkan kolam-kolam seperti ini atau tempat-tempat seperti ini untuk memancing ya. Jadi perlu ada pembatasan juga. Kalau memang budidaya ya budidaya begitu ya. Jadi kalau ada pemancingan mungkin harus ada izin atau pada waktu-waktu tertentu. Mantap. Suatu saat kalau kota dibangun, jadi tempat ini dikelilingi bangunan, ya asalkan jangan di tengah danau ini. Jadi danau ini tetap dipelihara atau terpelihara seperti ini. Jadi bangunan dibikin keliling saja. Kemudian kotoran atau sampah-sampah di dalam ini dikeruk, danau ini menjadi bersih. Maka ini tentu menjadi sesuatu yang bagus. Ke depan Taliabu berkembang, ini menjadi sesuatu tempat yang bagus untuk ya mungkin disinggahi atau sekedar berada di sini untuk menikmati suasana di sini. Daerah ini masih perlu pembangunan, masih perlu banyak hal ya yang harus dibenahi di daerah ini. Dulu waktu kita pertama datang, jalanan ini belum diaspal ya, masih tanah. Sekarang sudah diaspal, sudah mulai tertata secara perlahan. Jadi kita tunggu lagi. Mudah-mudahan dalam masa kepemimpinan ini Pak Bupati beserta jajaran membuat kota ini menjadi lebih berkembang, lebih maju. Halo, mari ngopi bray. Ada kopi, ada gorengan, sama ada terang bulan. Family di Taliabu.
Oke. Kita di kedai ya, di kedai kopi. Kedai Silaratubun. Famili dari Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Sip. Kita sebenarnya ingin melihat lebih banyak mengenai kota ini. Apa yang kira-kira bisa kita sampaikan ke teman-teman semuanya mengenai kota ini. Tetapi karena keterbatasan waktu dan ini juga sudah menjelang maghrib, jadi mungkin hanya beberapa yang bisa kita potret, kita sampaikan ke teman-teman semuanya sebagai informasi. Tapi kita berharap dari waktu ke waktu kota ini terus mengalami progres peningkatan dalam segala hal ya, baik pembangunan sarana fisik, kemudian juga penataan kotanya, juga layanan kepada masyarakat, dan juga harmonisasi pemerintah dan masyarakat dalam membangun kota ini. Dan yang paling penting, kita juga berharap pendidikan tinggi dan juga pendidikan dasar dan menengah di kota ini juga berkembang, karena kita tahu bahwa dengan pendidikan yang bagus itu membentuk sumber daya manusia yang bagus, dan itu sangat berkontribusi dalam pembangunan kota ini ke depan. Kita berharap Taliabu dalam periode kepemimpinan saat ini dan juga periode kepemimpinan yang akan datang membuat Taliabu ini menjadi sangat berkembang, karena jarak Taliabu ini dengan provinsi, ibu kota provinsi di Sovivi itu jauh sekali, apalagi dari Ternate. Ini adalah kabupaten terjauh yang bisa kita jangkau ya, dari Ternate atau dari Sovivi. Jadi dengan segala peningkatan akan tentu membuat Taliabu ini menjadi lebih berkembang dan tidak tertinggal dibanding dengan kabupaten atau kota lain. Kalau misalnya suatu saat Taliabu akan seperti Ternate, maka itu sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Saat ini saya berada di salah satu destinasi di kota Bobong, yaitu saya berada di Pelabuhan Bobong. Nah, seperti inilah penampakan Pelabuhan Bobong. Sayang sekali saya berada di sini pada malam hari setelah sholat maghrib menjelang isya. Jadi teman-teman tidak bisa melihat view yang ada di sini. Padahal ini view yang cukup bagus di pelabuhan ini. Nah, pelabuhan ini sekarang menjadi pelabuhan yang sangat sepi. Seperti yang teman-teman lihat, tidak ada satupun kapal yang bersandar di sini saat ini. Bahkan dulu ketika saya pertama di sini datang ke Bobong, kapal itu selalu singgah di pelabuhan ini. Dan hampir 10 kali saya datang, kapal selalu singgah di sini, datang dan pergi. Tapi kedatangan kali ini kapal sudah tidak singgah lagi di sini karena singgahnya di Pelabuhan Talong. Nah, informasi yang beredar menyebutkan bahwa pelabuhan ini secara administrasi berada di bawah Kabupaten Kepulauan Sula Sanana dan bukan berada di bawah Kabupaten Pulau Taliabu. Jadi jika menggunakan pelabuhan ini, maka ya mungkin ada pembagian hasil dari pendapatan kapal yang bersandar di sini antara Sanana dengan Taliabu, atau mungkin sepenuhnya milik Kabupaten Kepulauan Sula Sanana. Itu informasi dari para sopir ojek.
Oke, dan juga dari bentor, sopir bentor yang kita sempat ngajak ngobrol. Jadi ini bukan informasi resmi dari pemerintah kota atau pihak berwenang. Oke, ini di belakang saya adalah Kota Bobong. Tidak terlihat apa-apa di sini karena gelap. Di masjid sudah sayup-sayup terdengar pengajian Al-Quran. Kemudian di sini ada sebagian warga yang lagi sementara memancing ikan di sini. Tapi saya sempat lihat belum ada yang dapat ikan. Karena biasanya kalau kita pancing di kota itu hanya untuk hiburan ya, tidak betul-betul untuk dapat ikan. Tapi kalaupun dapat ikan, apalagi ikannya bagus, besar, itu rezeki sendiri ya. Oke, baik teman-teman semuanya, saya kira kita cukupkan dulu perjalanan kita di Pulau Taliabu, khususnya di Kota Bobong, memperlihatkan sebagian atau beberapa di antara bangunan atau mungkin beberapa di antara sudut kota yang mungkin teman-teman perlu ketahui. Dan ya, selamat datang di Bobong, dan insya Allah besok kita akan kembali ke Ternate. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share video ini. Ini pelabuhan yang sangat sepi ya, Pelabuhan Bobong. Orang-orang yang lagi beraktivitas di sini adalah mancing ikan. Dan di depan itu sebenarnya ada beberapa pulau, tapi yang tampak hanya titik-titik cahaya. Entah itu dari perahu nelayan atau dari perkampungan yang ada di depan, kita juga tidak tahu karena gelap. Nah, ini adalah Kota Bobong pada malam hari. Sayup-sayup di sana ada pengajian dari masjid. Oke, itu saja videonya. Bobong di malam hari. Pelabuhan Bobong di malam hari. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon berikan dukungan dengan cara subscribe, like, dan juga share, serta tinggalkan pesan pada kolom komentar. Sampai jumpa.